Ya harapan kita pusat, karena sesungguhnya jalan seperti ini kan tanggung jawabnya pemerintah provinsi dan pusat. Ya, hanya bahwa pembangunan jalan yang ke Kecamatan Sungai Tugu, khususnya di Longpada, merupakan sangat penting dan merupakan harga mati, Pak, bagi kami. Ada di Long Titi yang saya ambil paling jauh itu sekitar 3 hari perjalanan. Bupati cuma saya di sini. Hari ini kita akan mengikuti perjalanan Bupati Malinau, Bapak Jansen, untuk berangkat ke Desa Longpada, di mana beliau akan melakukan kunjungan kerja sekaligus perjalanan ibadah menjelang Natal. Di sana rencananya Pak Bupati akan menginap selama 2 hari 2 malam untuk menyerap aspirasi warga, berdialog dengan warga, sekaligus berekreasi, mendekatkan diri dengan warganya. Selamat pagi, Pak. Saya jadi driver. Waduh, ngeri. Kehidupan masyarakat yang tinggal di desa-desa pedalaman di Kabupaten Malinau selama ini hanya bisa mengandalkan alat transportasi sungai semata. Tak pelak lagi, stigma bahwa masyarakat pedalaman merupakan masyarakat tertinggal seakan sulit dilepaskan. Namun semenjak tahun 2011, Bupati Malinau Dr. Jansen TP MSI telah memulai sebuah langkah yang revolusioner dengan merealisasikan pembangunan 1000 km jalan yang menghubungkan desa-desa di wilayah kabupaten ini. Sang Bupati telah berhasil mewujudkan mimpi masyarakat pedalaman dan menghapus stigma akan ketertinggalan masyarakatnya. Segar pemirsa, ini keindahan kearifan lokal Malinau. Kini, dengan pembangunan akses jalan yang masih terus berlangsung sampai saat ini, beban kehidupan masyarakat pedesaan di Kabupaten Malinau telah berangsur membaik. Mereka merasa beban hidupnya selama puluhan tahun menjadi lebih ringan. Kemerdekaan yang sesungguhnya pun akhirnya dirasakan berkat terobosan yang dilakukan oleh Bupati Jansen. Gegap gempitanya peradaban pun mulai dikenal oleh masyarakat pedalaman ini. Jalan yang terbentang sejak tadi awal kita masuk jembatan, disitulah terhitung 0 km hingga 1000 km jalan yang akan dibangun oleh Bupati Malinau, Kalimantan Utara.
Kita lihat infrastruktur ini sudah mulai terbangun, bukit-bukit dibelah, jalan sudah diratakan oleh banyak traktor, dan ini membutuhkan waktu yang bertahun-tahun untuk melakukan pekerjaan ini. Semula masyarakat di sini menganggap pembangunan jalan dari desa satu menuju desa yang lain adalah hal yang mustahil dan mimpi di siang bolong. Namun Bupati Jansen merealisasikan mimpi itu menjadi nyata. Sejak jalan-jalan mulai dibangun, semenjak itu pula dinamika, semangat dan gairah warga di sejumlah kecamatan dan desa-desa di Malinau kian menggeliat. Alhasil, pergerakan pembangunan juga turut mengikuti laju pembukaan akses jalan yang telah terlaksana. Terbukanya akses jalan darat yang memungkinkan untuk dilintasi kendaraan roda 2 dan roda 4 ini telah membuat masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan hidup ataupun bahan baku untuk pembangunan sebagaimana yang dibutuhkan perangkat desa dalam membangun daerahnya. Pembangunan infrastruktur dalam bentuk jalan sepanjang 1000 km yang sudah direalisasikan oleh Dr. Jansen TP, Bupati Malinau ini memang patut diacungi jempol. Namun pembangunan infrastruktur itu tidak berdiri sendiri. Pembangunan jalan ini adalah bagian yang terintegrasi dengan program dan konsep besar sang Bupati yang bernama Gerdema atau Gerakan Desa Membangun. Dengan pembangunan infrastruktur jalan ini, kini sang Bupati dapat melakukan kunjungan ke Desa Longpada, sebuah desa yang selama ini terisolir dan hanya dapat diakses dengan menggunakan ketinting sebagai moda transportasi sungai. Ini adalah lawatan kedua Jansen ke Desa Longpada, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju Desa Longpada. Dan di tengah perjalanan, Pak Bupati beserta rombongan memutuskan untuk beristirahat di tengah jalan sebelum melanjutkan perjalanan yang memang medannya lumayan terjal dan sulit. Pak Tommy dan kawan-kawan sedang menyantap makan siang. Makan apa, Pak? Nasi kuning nih, Pak. Tadi harusnya sarapan tadi pagi nih. Karena tidak sempat ya kita makan siangnya. Kita menyaksikan bagaimana kondisi Pak Bupati sedang beristirahat. Gerdema kemarin sudah cukup besar manfaatnya untuk masyarakat dan dampaknya. Kita ingin lebih tajam lagi, dan pengertian itu kan kemampuan desa merencanakan masih pasti ada batasnya. Sekarang kita perkecil, kita pertajam, masuk ke komunitas. Nah, komunitas itu kan yang paling paling rendah itu RT dalam konteks administrasi pemerintahan kita, RT. Nah, RT kita beri kewenangan, beri dana, beri penguatan sehingga mereka mampu menata lingkungan terkecil yang ada di RT-RT sehingga memperlihatkan nanti wajah desa gitu. Jadi pemikiran ini menurut saya adalah sebuah pemikiran melibatkan secara langsung masyarakat terkecil dalam membangun Malinau ini. Desa Longpada menjadi penutup kunjungan ibadah Natal tahun 2016 Bupati Malinau Dr. Jansen TP MSI yang datang beserta seluruh jajarannya. Kunjungan ini menjadi sebuah perjalanan yang sakral, penuh perjuangan, dan menjadi uji materi dari integritas, komitmen, serta kesungguhan sang Bupati beserta jajarannya dalam membangun Malinau. Dengan menempuh perjalanan sejauh 150 km dari Kabupaten Malinau, Bupati Jansen secara khusus menyetir mobilnya sendiri. Hal yang sama juga diperintahkan oleh sang Bupati kepada seluruh kepala dinas, SKPD dan Sekda yang ikut bersamanya. Tujuannya agar seluruh perangkat pemerintah mengenal medan dan tahu persis kesulitan yang harus ditempuh oleh masyarakat dalam menjelajah jalan yang baru dibangun ini, sehingga dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait jalur-jalur mana saja yang dirasa ekstrim
dan harus dirubah. Pak Jansen kan bawa mobil sendiri nih Pak nih. Nih kalah nih anak buah sama bosnya nih. Ini ada apa Pak? Trik-trik yang harus dilakukan untuk mendaki bukit-bukit seperti ini Pak? Yang jelas ada dua hal. Yang pertama itu memang ya sebuah kebiasaan dan hobi juga. Yang kedua dengan kondisi nyetir langsung, saya bisa meraba ya kondisi jalan seperti ini. Tinggal nanti langkah selanjutnya ada berapa catatan tadi yang saya kira ini seperti yang begini ini kita bisa motong di bawah. Ya, alasan klasiknya terlalu terjal katanya, susah motong. Ya pilihan kita kan memang saat ini susah membangunnya, tetapi kebutuhan ke depan itu yang paling utama kan. Nah dengan memotong jalan itu nanti, ya paling tidak nanti ke depan itu akan lebih mudah ya. Jadi ini buka jalan sementara masih begini, ke depan diharapkan provinsi dan pusat ya Pak? Pusat, ya harapan kita pusat, karena sesungguhnya jalan seperti ini kan tanggung jawabnya pemerintah provinsi dan pusat, ya hanya karena khususnya Kementerian PU ya Pak? Ya terutama Kementerian PU, ya harapan kita ya dengan adanya upaya pemerintah daerah saat ini, ya paling tidak kita sudah mengatasi satu persoalan isolasi wilayah. Ya ke depan nanti peningkatan mutu dan kualitas untuk meningkatkan produksi masyarakat, mobilisasi yang lebih lancar, ya kita harapkan campur tangan yang lebih kuat lagi dari pemerintah pusat dan provinsi. Mengarungi berbagai rintangan demi sebuah misi, menjamah desa-desa yang selama ini terisolir untuk membangun motivasi dan semangat mereka agar bangkit dan maju bersama membangun bangsa, melawan kebodohan, menyusul ketertinggalan, dan mulai melakukan pembangunan. Setelah menempuh perjalanan selama lebih dari 7 jam, mendaki begitu banyak bukit terjal nan menjulang, hari pun berganti. Teriknya matahari diselimuti oleh gelap saat malam mulai menjelang. Sekitar pukul 8 malam, rombongan Bupati akhirnya tiba di Desa Longpada, Kecamatan Sungai Tubu. Sebuah desa yang baru saja terbuka dari keterisolasian selama 71 tahun Indonesia merdeka. Di desa ini, rombongan Bupati disambut hangat oleh masyarakat desa yang begitu mengeluh-elukan Dr. Jansen TP MSI sebagai seorang pahlawan yang telah berjasa besar membuka keterisolasian mereka selama ini. Dari sini, rombongan kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu yang dalam bahasa Malinau disebut dengan ketinting. Perjalanan dengan ketinting ditempuh karena akses jalan dan jembatan memang belum dibangun di desa ini. Pak, ini kita naik apa Pak? Ya ini kita menggunakan perahu ketinting, alat tradisional masyarakat Malinau yang biasa digunakan untuk di sungai ini. Ya beginilah, kalau dulu sebelum jalan ini, ya seperti ini modelnya, kita sangat tergantung pada sungai. Tapi volume angkutan itu sangat rendah, ya frekuensi juga rendah, sehingga produktivitas juga rendah. Jadi dengan terbukanya jalan yang kita lalui tadi, ya mereka sudah mengalami satu kemajuan yang cukup signifikan ya dalam kehidupan mereka. Perjalanan ibadah Natal Bupati Malinau tahun 2016 ini terasa begitu sakral dan hikmat saat menyambangi kembali desa yang selama ini terisolir dengan menggunakan moda transportasi jalur darat. Lihat saja hidangan yang disajikan untuk Bupati dan rombongan sebagai sebuah pengejawantahan apresiasi dan rasa terima kasih dari warga kepada sang Bupati yang telah berjasa membuka isolasi desa mereka selama ini. Di Desa Longpada, Kecamatan Sungai Tubu ini, Bupati Malinau beserta rombongan menginap selama 2 malam.
Keesokan harinya, sang bupati mulai memberikan motivasi kepada masyarakat agar mau membangun desanya. Bangunan sudah sekolah, sudah gereja, yang paling hebat itu pertanian. Tepuk tangan untuk Tugu ini. Desa Longpada, Kecamatan Sungai Tubu ini merupakan sebuah desa baru hasil binaan Dr. Jansen TP, Bupati Malinau. Sebelum adanya akses jalan yang dibangunnya ini, masyarakat desa Longpada ini hanya menggantungkan hidup kepada alam. Untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, masyarakat di sini mencari nafkah dari hasil yang disediakan oleh alam, seperti berburu atau mencari gaharu ke dalam hutan. Jika alam tidak lagi memberinya kehidupan, warga desa pun berpindah tempat merambah hutan atau menyusuri aliran sungai dan mencari tempat untuk penghidupan baru. Kini, dengan terbangunnya akses jalan menuju desanya, Bupati Malinau Jansen TP meminta mereka dan memberikan motivasi kepada warga desa untuk memulai kehidupan baru dan tinggal di desa secara menetap menjadi sebuah masyarakat sosial. Ya, mereka kan pola hidup ya. Pola hidup tergantung pada kondisi yang menopang kehidupan mereka. Ya, misalnya kalau mereka pun berladang, ya, ya dia melihat kondisi lahan mana yang pantas untuk berladang, menanam singkong, kemudian melihat juga potensi yang menjadi bahan makanan mereka, lumbia itu sebagainya, termasuk binatang. Kemudian menyangkut sosial tadi, biasanya kan kalau mereka ini ada kecelakaan di tempat itu yang sekiranya itu di luar pikiran mereka, ya relatif aneh, misalnya mereka pasti pindah. Misalnya nebang, tertimpa, mereka pergi. Ya, jadi banyak hal yang membuat mereka harus pindah. Tapi yang paling utama itu menyangkut masalah kebutuhan hidup mereka. Hidup mereka pindah. Ya mungkin siklusnya bisa 10 tahun. Kalau kita tidak perhatikan begini, dia pergi. Jumlah penduduk sekarang yang sudah didata oleh pemerintah kecamatan ada 1042 jiwa. 1042 itu Jiwa yang tersebar dari 5 desa, betul sekali. Mata pencaharian yang ada sekarang adalah masih adanya tergantung dengan alam, yaitu mencari rotan, mencari gaharu, dan kemudian berburu, dan kemudian juga mencari ikan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Disinilah konsep pembangunan infrastruktur jalan dan gerakan desa membangun atau Gerdema terintegrasi. Gerakan desa membangun bisa terlaksana manakala akses jalan sebagai infrastruktur sudah terbangun. Dengan begitu, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Malinau pun bisa terwujud. Konsep Gederma memang sudah ada sejak 6 tahun silam dan diaplikasikan oleh Dr. Jansen TP saat dirinya menjabat sebagai Bupati Malinau. Namun untuk mewujudkan konsep Gederma, masyarakat terkendala dengan akses jalan yang selama ini menjadi hambatan bagi kemajuan masyarakat di desa ini atau desa-desa lainnya yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Tubu. Gerdema sudah berjalan sekitar 6 tahun Pak, kalau kita hitung pada tahun 2017 sudah 6 tahunan. Kendala yang kami alami Pak di sini, kalau kita melihat atau menghitung daripada topografi atau jarak kita dari Kabupaten Malinau ke sini Pak, itu 155 kilo. Dan saya ambil lagi dari sini untuk menuju desa saya ataupun desa yang pada saat ini di bawah kawasan Tubu itu ada di Longtiti yang saya ambil paling jauh itu sekitar 3 hari perjalanan. Nah, untuk membawa daripada umpamanya kami membutuhkan membangun sebuah rumah di Titi, nah ini yang menjadi kendala kami Pak. Kenapa saya mengatakan itu menjadi kendala kami? Kalau dia kebutuhan lokal
Umpamanya alat yang kami pakai di situ adalah dari kayu atau apa bisa, karena kami sudah menyediakan di sana. Yang menjadi persoalan sengnya, Pak. Seng yang kami ambil bawa dari Malinau sampai di sini, kalau kami menuju ke Titi atau kami ke Nyau harus dipikul. Mereka mau melakukan tuh, Pak. Mereka pikul atap tuh, gendong atap tuh. Ke Nyau tuh, Pak, kalau saya sempat sama-sama masyarakat saya, Pak, 3 hari baru sampai atap di sana 5 keping. Nah, kalau untuk membuat satu rumah yang besar, jalan kaki. Nah, belum ada akses, Pak. Jadi masih jalan kaki. Jadi desa Nyau 3 hari kalau kami membawa seng. Bukan dalam arti untuk menyurutkan kami, enggak, Pak. Buktinya di Nyau sana, Pak, tidak ada lagi yang punya atap daun. Karena punya kekuatan mereka, dananya ada, mereka ambil di kabupaten. Justru nako seperti ini, Pak, kami pikul. Nako yang besar, karena kebutuhan kami di sana, semangat kami di sana. Semenjak pembangunan akses jalan yang menghubungkan antar desa-desa di Kabupaten Malinau dimulai, perlahan namun pasti perubahan dalam masyarakat mulai terlihat. Masyarakat di Desa Longpada yang berpenduduk sekitar 390 jiwa dengan 51 kepala keluarga pada gilirannya telah menikmati hasil dari pembukaan akses jalan darat yang dibangun oleh Bupati Yansen TP ini. Taraf kehidupan penduduk Desa Longpada secara signifikan mengalami peningkatan. Karena semenjak adanya jalan penghubung ini, masyarakat bisa dengan mudah menjual hasil perkebunan atau hasil bumi lainnya ke kota atau ke desa-desa lain. Tentunya dengan biaya transportasi yang lebih murah. Di samping dapat memangkas waktu perjalanan dari yang sebelumnya harus ditempuh selama berhari-hari menjadi lebih singkat. Bahwa pembangunan jalan yang ke Kecamatan Sungai Tugu, khususnya di Longpada, merupakan sangat penting dan merupakan harga mati, Pak, bagi kami. Nah, sangat luar biasa perbedaan. Kalau kita memakai ketinting, kita itu bisa 3 hari. Nah, kalau memakai jalan darat itu, Pak, adalah paling lama 4-5 jam kita sudah sampai di Desa Longpada. Pembukaan akses jalan darat sebagai bagian dari langkah awal revolusi Gerdema yang digaungkan oleh Bupati Malinau hingga kini masih terus berlangsung. Bukan perkara mudah memang, namun proyek pembangunan yang menelan dana sangat besar ini akan menjadi pondasi untuk program-program pembangunan selanjutnya, termasuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan untuk kemajuan masyarakat desa. Khususnya, masyarakat di desa-desa pedalaman di wilayah Malinau, di mana ada 9 desa lagi yang masih terisolir di kabupaten ini dan belum dapat ditembus oleh jalur darat, kecuali kita masuk merambah hutan belantara atau menyusuri sungai menggunakan perahu ketinting. Bupati cuma saya di sini. Karena akses jalan ini, Anda menghitung ke sini kan kalau ikut sungai kan 2 hari untuk ukuran cepat-cepat itu. Tapi kalau ukuran yang tidak apalagi rombongan cuma 1-2, nggak akan 2 hari lebih. Karena di jalur sungai ini nggak ada yang langsung, dia harus naik tarik perahunya. Jarak tariknya itu sampai 100 meter. Nah, itu bayangkan tarik perahu itu di atas itu, apalagi airnya kecil. Turunnya lebih payah lagi. Kalau biasanya kalau orang turunnya itu lebih lancar, ini turun lebih berat. Karena dia harus menahan perahunya itu batu. Ada 4 desa. Iya. Hanya bisa jalan kaki. Makanya kalau saya ke sana saya siap. Cuma waktunya, ya waktu kita ke sana yang tidak mungkin. Ya kalau begini kan saya bisa jamin kita datang pulang. Kalau itu kan ya harus ke sana jalan kaki, pulangnya kaki itu kan butuh waktu ya. Iya. Kalau tidak kita ke sana 2 hari baru pulang. Ini menjadi PR selanjutnya yang harus segera dituntaskan oleh Bupati Malinau. Kendati begitu, ada baiknya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak berpangku tangan dan hanya menonton dari kejauhan.
Dukungan konkret dalam bentuk keikutsertaan pemerintah pusat akan sangat berarti dan mempercepat proses pembukaan isolasi bagi desa-desa yang belum terjamah pembangunan. Hanya satu yang sekarang tembus, Pak. Sekarang jalan menuju ke Nyau, harapan kita nanti di 2017 ini, jalan ini udah bisa ke Nyau 2017 dan kemudian nanti dia bisa menuju ke Ranau 2017 ke depan. Yang terjauh itu adalah Titi. Kalau kita berjalan kaki tanpa ada beban, itu 3 hari perjalanan. Kalau kita punya beban lebih dari 3 hari perjalanan. Kalau ke Nyau, kalau kita tidak ada beban, itu bisa 1 hari. Kalau normalnya 1 hari setengah, berarti kita nginap di jalan. Kalau di Ranau full 1 hari. Di Rian Tepu itu juga bisa 1 hari, tetapi bagusnya ke Rian Tepu ini dia bisa lewat sungai, lewat kendaraan air. Setelah itu baru masuk di situ, nggak terlalu susah. Kalau beruang, iya sangat banyak. Kalau beruang besar, Pak, kita bisa kasat mata bisa. Kalau ular bersembunyi di daun, bersembunyi di rumput, celaka kita.